Shalom, salam dan damai sejahtera kami sampaikan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada mengikuti renungan harian pada hari ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan dan akan kita lakukan pada hari ini yang menyapa kita, tertulis di dalam Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh jujur dalam hidup ini, kalau kita boleh mengatakan apa yang sebenarnya kita lakukan setiap hari, dan saya hendak bertanya kepada saudara-saudari, silakan boleh direspon dan dijawab. Setiap hari yang kita lakukan, manakah yang lebih sering kita lakukan? Apakah mengucap syukur atau memuji Tuhan? Atau bahkan yang terakhir, kita mengeluh? Manakah yang lebih banyak kita lakukan? Mengucap syukur atau memuji Tuhan atau mengeluh? Semoga saja jawaban kita adalah memuji Tuhan atau mengucap syukur. Tetapi dalam realitanya, entah kenapa sejak bangun tidur saja, orang rentan sekali untuk mengeluh dan lupa untuk memuji Tuhan. Ketika jadwal kita memiliki aktivitas jadwal yang begitu padat, umumnya kita mudah sekali mengeluh, mengatakan bahwa kita merasa lelah, saya capek, saya lelah, dan merasa bahwa kitalah orang yang paling sibuk di dunia ini, sehingga lupa kita untuk memuji Tuhan. Tetapi hari ini yang dilakukan oleh pemazmur Daud, dia mengatakan setiap orang yang bernafas haruslah memuji Tuhan. Dan memang tidak ada orang yang bernafas yang tidak pernah mengalami kelelahan, keletihan, atau merasa capek. Apakah kita sering merasakan itu? Dan salah satu kata yang harus selalu kita hindari adalah mengeluh. Mengatakan bahwa pekerjaan saya terlalu banyak, saya sudah sangat lelah, sudahlah biarkan saja, itu adalah bentuk-bentuk keluhan. Dan ada seorang yang pintar mengatakan bahwa ketika kita memulai hari dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari itu kita akan merasa sukacita dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Hati kita akan bergembira. Tapi kalau dari bangun tidur saja kita sudah mengeluh, maka sepanjang hari itu kita akan terus mengeluh. Menemukan satu hal kita mengeluh, menghadapi satu hal kita mengeluh. Itu sebabnya pemazmur Daud mengingatkan, semua yang bernafas, artinya semua yang masih hidup di dunia ini, yang tidak pernah tidak diliputi oleh kesibukan dan kelelahan, kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan selagi kita bernafas, memuji Tuhan selagi kita masih memiliki aktivitas dan kesibukan. Bersyukurlah kalau kita masih bisa melakukan ini dan itu, tapi jangan pernah mengabaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat semua kebaikan Tuhan supaya kita selalu memuji namanya. Memang yang sering membuat orang lupa untuk memuji Tuhan adalah karena memori kita sangat sensitif terhadap hal-hal yang buruk, yang kurang menyenangkan, sehingga akan dengan mudah menyerap dan tersimpan dengan rapi hal-hal yang buruk menurut kita, sedangkan untuk hal-hal yang baik kadangkala kita tidak dan kurang memperhatikan, sehingga muncullah keluhan demi keluhan. Jadi memori kita ini jangan lebih banyak mengingat pergumulan kita, supaya kita tidak sulit untuk memuji Tuhan. Janganlah memori kita ini kita pakai hanya untuk mengingat kesusahan-kesusahan kita. Hidupku begitu menderita, anakku begitu bergumul. Memang memori ingatan kita ini menyimpan hal-hal negatif. Itulah yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi biarlah memori ingatan kita ini mengingat semua kebaikan Tuhan, supaya kita memuliakan dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan yang dimasukkan dalam nas hari ini bisa kita lakukan melalui doa, melalui puji-pujian yang kita panjatkan. Bangunlah setiap rumah-rumah saudara-saudari dengan doa dan pujian. Biarlah setiap hari diperdengarkan lagu-lagu di dalam rumah tangga masing-masing saudara-saudari, di dalam aktivitas kita. Itulah yang disebut memuji Tuhan.
Tapi memuji Tuhan yang kedua juga adalah dengan aktivitas kita, dengan perlakuan kita kepada orang lain. Memuji Tuhan berarti kita melakukan kebaikan pada orang lain. Jangan membuat orang lain sakit hati, jangan mendukakan hati orang lain. Saat kita melakukannya, kita tidak lagi memuji Tuhan. Memuji Tuhan berarti membuat orang lain melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah bersikap baik, bersikap ramah. Itu adalah cerminan orang yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ingatan kita ini selalu terprogram untuk mengingat kebaikan Tuhan. Marilah kita gerakan hati dan diri kita ini untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Jangan pernah lewati satu hari pun tanpa memuji Dia, melakukan kebaikan pada orang lain. Jangan lewatkan satu hari pun melakukan kebaikan untuk suami, istri, atau anak-anak kita. Itu juga adalah bentuk kita memuji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara sekarang bila masih memiliki kehidupan dan diberikan oleh Tuhan, biarlah kita memuliakan namanya. Ada saatnya nanti Tuhan memanggil kita, kita menghembuskan nafas terakhir kita. Tidak ada lagi waktu kita untuk memuji Dia. Jadi sekarang, kalaupun kita sakit, kalaupun kita bergumul, kalaupun saudara-saudari begitu hidup dalam duka nestapa, memilukan rasanya, teruslah puji Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi hidup kita sekarang, teruslah muliakan Dia, teruslah berdoa kepadanya, dan teruslah mencari Tuhan. Maka Tuhan akan dekat dengan orang yang mencari Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Selama kami bernafas, selama kami beraktivitas, selama kami memiliki kesibukan, sepanjang itu jugalah kami akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan dan menguatkan kami, supaya kami selalu mengingat dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan tidak selalu kami mengeluh dalam hidup ini apapun yang kami lalui. Tuhan Allah Maha Baik, kami memohon Tuhan melindungi kami untuk aktivitas yang hendak kami lakukan dan pekerjaan yang hendak kami lakukan pada hari ini. Dan untuk saudara-saudari kami yang sekarang banyak sedang bergumul, bersusah hati, Tuhan kuatkan dan berikan mereka jalan keluar dan berikan pada mereka pengharapan. Dan bagi saudara-saudari kami yang sedang terbaring lemah, sakit saat ini, Tuhan menyembuhkan dan memberikan kepada mereka juga kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia dan berkat-Mu. Ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat mengandalkan Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati. Shalom.